Katanya ada rancangan Tuhan, ada rencana Bapa mengirim anaknya untuk disalib. Nah, di dalam konsep ataupun rencana maupun rancangan Tuhan ini, apakah Bapa Elohim ini mengikut sertakan atau melibatkan iblis di dalamnya? Bang Rubiono. Ya, gimana, gimana? Ya, ketika kalau kita tanya Kristen, apakah penyaliban ini adalah rencana dari Bapa ataupun Elohim? Iya, benar. Oke, ternyata ketika peristiwa penyaliban, iblis ini menjadi tokoh ataupun peran utama di dalamnya. Apakah ini juga bagian dari rencana Tuhan? Rencana Bapa? Pak, semuanya ini, Pak, semuanya gini, semua itu adalah proses. Salah satu contoh. Ini contoh ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya kasih contoh. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel ini dari Mesir untuk menuju Kanaan, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan melembutkan hati Firaun supaya bangsa ini bisa terlepas dari Firaun, sehingga Firaun bisa melepaskan bangsa ini keluar tanpa mengejar kan." Nah, lalu kemudian setelah bangsa ini keluar, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun mengejar bangsa Israel ini." Nah, ini adalah rencana Tuhan. Kenapa? Ada maksud dan tujuan Tuhan kepada bangsa Israel ini dan juga kepada Firaun ya. Nah, kenapa melakukan hal demikian? Nah, ketika bangsa Israel dan Musa sampai kepada Laut Taberu, di mana ketika nyampe ke perbatasan itu, bangsa Israel ini akan berpikir, nah ketika dia akan menyeberangi laut itu, mereka akan mati. Kenapa? Dia melihat ombak yang begitu besar, enggak mungkin dia bisa terlepas dari ombak itu. Kalau misalkan dia berhenti atau mundur, mereka akan binasa oleh tentara-tentara Firaun. Nah, maksud tujuannya Tuhan untuk membuat rencana ini untuk membawa bangsa ini untuk menembus ruang yang namanya kemustahilan. Jadi apa yang tidak terpikirkan logika bangsa Israel ini, semua Tuhan bisa kerjakan. Sehingga bangsa Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, ya, apakah tidak ada kuburan lagi di Mesir hingga engkau membawa kami keluar untuk mati di padang gurun ini?" Jadi pikiran bangsa Israel itu adalah mati, ya. Ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, di depannya adalah ombak yang besar, lautan yang luas, di belakangnya ribuan tentara Israel, ya. Jadi pada mulanya ketika bangsa ini keluar, memang ada rencana Tuhan. Tuhan yang melembutkan hati Firaun sehingga bangsa ini bisa bebas. Lalu Tuhan juga mengeraskan hati Firaun sehingga tiba-tiba yang tadinya memiliki hati yang lemah, yang lembut, menjadi keras sehingga dia ngotot untuk mengejar bangsa Israel. Demikian halnya ketika Yesus. Apakah Anda berkata tadi Tuhan iblis dilibatkan dalam pembunuhan Yesus? Saya bilang ini adalah proses. Jadi ada jalannya sehingga Yesus itu ditangkap, disalib. Makanya iblis merasuki Yudas untuk menjual Yesus, ya, sehingga Yesus ditangkap, ya. Nah, tetapi semua itu saya bilang di sini adalah rencana Tuhan. Karena dari awalnya. Ya sudah, berarti iblis ini diikut sertakan untuk terlibat di dalam penyaliban atas kemetongan Yesus. Betul kan seperti itu? Baik. Ya sudah, saya kan bertanya seperti itu. Ya. Apakah Tuhan merencanakan kematiannya Yesus ini ada keterlibatan iblis di dalamnya? Ternyata memang ada. Berarti Tuhanmu bekerja sama dengan iblis, abangku. Selesai di situ. Karena Ya kan? Kalau kita bilang Bang, begini loh Bang, begini Bang analoginya. Ketika Anda mau merayakan ulang tahun anak Anda, tentu Anda akan menyiapkan jauh hari sebelumnya. Apa yang mau dipersiapkan? Orang-orang yang ikut serta dalam merayakan tersebut. Contoh, ada yang memasak, ya kan, bidang akomodasi. Lalu ada yang menyiapkan ruang acaranya, kan begitu.
mendesain ruangannya, ada yang menyiapkan kuenya. Kan begitu kan? Jadi orang-orangnya sudah ditentukan, Bang. Jadi sama halnya rancangan Bapa atau Elohim inilah sehingga Yesus diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara metong di atas tiang salib. Nah, ternyata iblis ini ikut andil di dalamnya, bahkan menjadi tokoh utama di dalam penyaliban, Bang. Ini nggak bisa Anda pungkiri. Itu sudah fix di situ. Nah, satu lagi yang jadi masalah. Iblis menggoda manusia agar manusia masuk ke dalam neraka. Iblis tidak suka kalau manusia ini masuk ke dalam surga. Ya kan? Nggak suka, Bang, bagaimanapun iblis ini manusia masuk ke dalam surga. Nah, ternyata iblis menggagalkan supaya manusia masuk ke dalam neraka. Ini nggak masuk akal lagi, Bang. Yang tadinya iblis merencanakan manusia, seluruh umat manusia masuk ke dalam neraka. Nah, tiba-tiba iblis menggagalkan rencananya di awal untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. Betul tidak? Apakah iblis nggak mengetahui ada nubuatan di dalam kitab perjanjian lama, Yesus ini mati, datang ke dunia, mati di tiang salib? Nggak mungkin iblis nggak tahu, Bang. Iblis tahu iblis itu. Nggak mungkin iblis nggak membaca firman Tuhan. Karena apa? Iblis menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, nah melanggar firman Tuhan. Nggak ada godaan iblis itu untuk mengikuti ajaran Tuhan, nggak ada. Iblis ini menentang firman Tuhan. Nah, kalau dia sudah melakukan hal demikian, tentu dia mengetahui ada kisi-kisi, ada nubuatan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Nah, tadinya iblis merencanakan manusia supaya manusia jangan masuk ke dalam surga. Lalu iblis ini setelah kedatangan Yesus menggagalkan rencana awalnya. Masuk akal nggak, Bang? Intinya gini, Bang, saya jelasin ya. Semua yang terjadi bahkan dengan kedatangan Yesus sebagai manusia, lalu kemudian dia meninggal, itu adalah rencana yang sudah Tuhan persiapkan untuk dunia ini, untuk umatnya. Kalau kita baca misalkan di dalam Yesaya 53, gini, saya kan lagi di kerjaan ini, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membaca bahwa di sana dikatakan bahwa dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian yang tidak akan bersuara, katanya. Artinya gini, itu sudah dinubuatkan ya bahwa Yesus itu akan dibunuh ya. Iya, nubuatan itu diketahui iblis atau tidak, Bang? Pastinya iblis mengetahui, Bang. Iblis mengetahui nubuatan di Yesaya 53 itu. Kalau Anda mau cocok-cocokkan, gak ada masalah. Tapi nyatanya iblis ikut menggagalkan rencana dia sebelumnya, di mana dia merencanakan manusia masuk ke dalam neraka semuanya. Tapi justru iblis ini menyelamatkan manusia dengan membantu kematian anak manusia ini tadi yang bernama Yesus. Baik. Gini, Bang, kalau kita bicara sebenarnya gini, Erik, bentar. Macet. Kalau gini, Bang Rubiono, bentar, Bang, sedikit, Bang. Sebenarnya ada hal yang lebih penting mau dikaji dari kebangkitan Yesus ini sendiri. Kalau Abang membawa dalam kitab Yesaya 53, Abang jangan lupa yang disalibkan di situ 3 orang. Kitab Yesaya 53 itu mengarah ke siapa? Belum tentu mengarah kepada Yesus itu sendiri. Karena kitab Yesaya itu tidak menyebut nama atau tidak menyebut sifat dari orang yang disalibkan. Tapi karena aku dari iman Kristen, Bang. Ada poin yang lebih penting daripada tentang pembahasan iblis tadi. Karena strategi dari iblis sudah selesai. Ketika orang-orang Kristen percaya tentang penyaliban, percaya tentang penderitaan Yesus, percaya akan kematian Yesus, kalian telah menyempurnakan dan menyatakan keinginan iblis, di mana iblis lain menginginkan kematian dan juga penderitaan atas Yesus. Itu tertulis dalam Yesaya 8:63. Dan wujud atau bentuk dari keinginan iblis itu sendiri sudah ditunjukkan dia dalam Matius 4:6. Ya, akan tetapi ada hal yang lebih penting jika memang kebangkitan itu ada. Apa? Ketika Yesus bangkit, adakah Yesus menyangkal pengutukan yang dilakukan Paulus terhadap dirinya yang tertulis dalam Galatia 3 nomor 13? Adakah Yesus menyangkal pengutukan yang dilakukan, yang disampaikan, yang dikatakan oleh Paulus yang tertulis dalam Galatia 3:13? Jika tidak ada penyangkalan itu tadi, berarti Yesus menerima dirinya itu terkutuk. Karena dia terkutuk, ya, meskipun dia bangkit, yang bangkit itu bukan orang suci lagi.
Kalau iman Baik. kalian mengatakan dia bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh penuh kemuliaan, tidak. Dia bangkit dengan tubuh penuh dengan kutukan. Itu kenyataannya. Dan ketika dia bangkit dengan tubuh yang penuh dengan kutukan, maka kapanpun ceritanya, sampai dimanapun, dia akan ke neraka berdasarkan Matius 25 nomor 41. Yang bangkit itu bukan Yesus yang dikehendaki Bapa dalam Matius 3 nomor 17. Yang bangkit itu adalah Yesus yang dikutuk oleh Paulus sesaat setelah kematiannya. Sekarang jadi pertanyaannya di sini, jujur. Setelah Yesus bangkit, ya, setelah Yesus bangkit, adakah dia meluruskan dan menolak pengutukan yang disampaikan Paulus kepada dirinya terhadap dirinya? Silakan. Baik, gini Bang. Karena Abang tadi sudah membawa saya ke Galatia 3:13 tentang terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, betul ya? Betul ya? Lalu kemudian Abang tadi membawa juga Matius 25:41. Saya bahas ya. Nah, dalam Galatia 3:13 ketika Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, apakah Yesus ada menyangkal tentang hal itu? Tidak, ya. Karena di sana dikanak kalau menurut kami, menurut Alkitab, Yesus adalah orang yang suci, ya. Dia datang ke dalam dunia, ya. Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Dia datang ke dalam dunia menjadi berdosa. Yesus yang orang yang tidak seharusnya dikutuk menjadi terkutuk di tiang salib oleh karena siapa? Oleh karena pemberontakan kita, pemberontakan umatnya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kenapa? Karena dosa-dosa manusia. Dia yang maha hidup, ya. Dia yang maha hidup. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa menjadi seorang hamba, ya, yang lemah bahkan mati. Itulah yang ditimpakan kepadanya. Supaya apa? Supaya Bang Faruk, ya, dan semua yang ada di room ini, bahkan supaya teman-teman saya di samping saya ini mendapat kehidupan yang layak, ya, di sorga. Nah, jadi kalau Anda berkata, adakah dia menyangkal? Tidak. Karena memang dia mati untuk terkutuk, datang ke dalam dunia untuk menjadi kutuk, untuk menjadi mati, untuk disiksa, ya. Kenapa? Untuk menderita. Kenapa? Karena perbuatan kita, karena pemberontakan kita. Lalu kemudian Anda membawa saya ke Matius 25. Bang Faruk, ya. Di situ Matius 25 berbicara tentang penghakiman terakhir. Nah, siapa yang menjadi hakim yang penghakiman terakhir itu adalah Yesus. Karena Yesus berkata, apabila kita baca di 31 ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bertahta di atas kemuliaannya dan ia akan mengumpulkan semua bangsa di Komalnya jangan lawak gitu lah Bang, komalnya. Dengar dulu. Maka Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Ini manusia dari surga loh. Lalu kemudian ia akan memisahkan mereka satu dengan yang lain seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba. Ini manusia dari surga ya, mampu memisahkan orang ya. Lalu kemudian Bang Faruk, anak manusia ini berkuasa memasukkan orang ke surga maupun neraka. Pertanyaan saya Bang Faruk, kalau dia manusia biasa ya, ada enggak seorang manusia atau seorang nabi yang bisa melakukan hal itu ya? Tolong tunjukin Bang. Oke. Anda katakan tadi yang pertama, pemberontakan karena kita, jangan karena kita, karena Anda. Ya, pemberontakan apa yang dimaksud terhadap Yesus? Hal apa yang diberontak orang terhadap diri Yesus? Apa yang diberontak atau ditolak orang dalam diri Yesus pada masa itu? Apa yang diberontak rupanya, Bang? Pemberontakan apa yang dilakukan orang terhadap Yesus? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang pertama. Dosa-dosa cepat. Pemberontakan apa yang dilakukan orang-orang pada masa itu terhadap Yesus? Pemberontakan atas dirinya Tuhan, pemberontakan atas dirinya Nabi, atau pemberontakan atas dirinya mati terkutuk? Bang, salah satu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kalau kita merujuk kepada Keluaran 15, 19 dan 20 misalnya.
Nah, di mana bangsa Israel itu, Bang? Ya. Jangan dicocok-cocok mologikan gitu, jangan. Bentar, Bang, Dari bentar. Yesaya Anda lompat ke Keluaran, nggak ada cerita tentang Yesus di situ. Yang saya tanyakan, Dinda, kau katakan dia metong karena pemberontakan kalian. Pemberontakan apa rupanya yang telah dilakukan orang pada masa itu terhadap diri Yesus? Yang pertama pemberontakan terhadap dirinya Nabi, yang kedua pemberontakan atas dirinya Tuhan, yang ketiga pemberontakan atas dirinya terkutuk. Pemberontakan apa yang dilakukan rupanya? Bang, gini, Bang. Awal mula kenapa Tuhan membuat suatu rencana untuk didatangkan Yesus ke dalam Mana lagi bikin rencana? Ada loh. Sederhana pertanyaan ini karena dosa yang dilakukan manusia pertama yaitu Adam. Dilakukan oleh orang-orang pada masa lampau terhadap diri Yesus. Pemberontakan apa? Bang, saya makan dulu lah jam 12 ini ya. Aduh. Nanti lah. Makanya saya bilang kalian itu masih Kristen karena kalian masih berpegang kepada dogma dan juga doktrin belaka. Kalian katakan pemberontakan terhadap diri Yesus. Tidak ada catatan di mana orang-orang memberontak Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada. Bahkan orang-orang Yahudi dan Bani Israel menolak Yesus sebagai nabi. Pemberontakan apa? Makanya saya katakan, jika memang ada manfaat dari kebangkitan Yesus, ketika aku waktu masih Kristen, aku berharap dua hal. Hal yang pertama, dia menolak itu. Dia meluruskan dan juga membantah kutukan yang diberikan Paulus terhadap dirinya. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Tolong, sebelum dia menjanjikan hidup yang kekal, selamatkan dulu Bani Israel, selamatkan dulu orang-orang yang ada di tanah kelahiran, yaitu dari penjajahan Romawi pada masa itu. Ketika sebelum dia kalian Yunani meninggoy, dia hidup di atas bumi ini, tak mampu dia mengusir penjajah. Udah bangkit pun dia tetap seakan nggak berguna. Udah bangkit dia dengan jiwa yang baru, dengan kemuliaan yang baru. Maaf cakap teman-teman, tak berguna. Kenapa? Sebelum dia memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang pada masa itu, ada hal yang lebih penting dilakukannya. Bebaskan orang-orang pada masa itu dari cengkraman penjara. Itu lebih penting, Dinda. Bang, ini Bang, Yesus. Kita mau katakan pemberontakan, tidak ada catatan orang-orang melakukan pemberontakan terhadap diri Yesus pada masa itu. Yesus datang, Bang, ya, bukan untuk melepaskan bangsa Israel dari Romawi, dari penjajahan Romawi, bukan. Tetapi Yesus datang ini untuk menyelamatkan manusia dari Dinda, dengar tidak ya, Dinda. Itu aja. Ketika Bani Israel Makanya, Bang, di bawah kenabian dari Musa di tanah Mesir, diutus Allah Musa untuk membebaskan Mesir dari penjajahan Firaun. Nah, Untuk membebaskan Mesir dari penjajahan Firaun. Lah apa ceritanya? Ketika Tuhanmu turun ke dunia, hidup di tanah Galilea pada masa itu, ya, dia tak mampu mengusir penjajah. Lebih luar biasa lagi kisah Yesus ini, iman kalian ini. Kalau orang-orang pada masa lampau yang dijajahnya manusia, ini ketika Tuhanmu turun ke dunia, dijajahnya Tuhan yang dijajahnya. Tuhan ya, luar biasa Romawi itu yang dijajahnya Tuhan loh. enggak gini aja lah. Gini. Dari hidup menuju metok pun tak mampu. Bang Faruk, gini Bang. Macet apa ya? Macet ya? Ya. Jadi kutuk lagi. Sementara dikatakan orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan dalam api yang kekal. Kalau jam 12. Setelah Paulus meninggoy, ya setelah Yesus bangkit, dia tidak ada meluruskan tentang pengutukan dirinya. Tidak ada. Jika memang dia Tuhan, harusnya dia tahu. Bukan itu sebelum akhirnya Paulus itu mengutuk. Lagi ya.
sudah dijelaskan Bang bahwa kan akan diserahkan kan, akan bangkit, ngapain dia mengkonfirmasi lagi tentang pengutukan itu tadi. Kan sudah dijelaskan bahwa dia akan datang sebagai korban domba Allah kan. Karena zaman dulu Bang, bangsa Israel itu ketika melakukan hal yang dosa, maka ada darah yang dikorbankan. Nah, apakah ketika dia mengorbankan darah sebagai penebusan dosa, bangsa itu lepas dari itu ya? Pada zaman dulu bangsa Israel. Nah, makanya satu-satunya untuk melepaskan, untuk memperdamaikan antara manusia dengan Allah, yaitu dengan datangnya Yesus sebagai korban yang terakhir. Itu Bang. Kepada siapa Gitu. Dinda Ruby pelan-pelan ya, lompat kau kemana-mana ya, lompat kau kemana-mana. Coba kalian jujur ya, kepada siapa darah Yesus dikorbankan? Kenapa Bang? Kepada siapa darah Yesus itu dikorbankan? Kepada siapa? Untuk siapa? Darah Yesus dikorbankan itu untuk siapa Bang? Tidak kepada siapa-siapa Bang, karena kalau pertanyaan Abang dibilang gini, kalau pertanyaan Abang kepada siapa? Kalau saja kepada Allah kan gitu. Bagian dari iman kalian, darah Yesus itu dikorbankan untuk menghapus dosa kalian. Kepada siapa darah Yesus ini dikorbankan? Ini tidak merujuk kepada siapa-siapa, karena ini adalah rencana Tuhan sendiri. Nah, karena gini, kalau saya bilang sendiri kepada Allah, pertanyaan Anda lain lagi nanti kan gitu. Makanya kan gini loh, kita berpikir rasional ini adik Robia, kita berpikir rasional ya. Ketika kau mengorbankan sesuatu, berarti kau menganggap pengorbanan ini adalah sebuah persembahan untuk seseorang. Betul? Ya. Atau untuk sesuatu. Nah, ketika dalam iman kalian mengatakan darah Yesus ini dikorbankan, dari pengorbanan darah Yesus itu mendapatkan hasil. Apa hasilnya itu? Kalian mendapat pengampunan dosa. Sama halnya ya ajaran-ajaran paganisme pada masa Mesir, pada masa itu juga Yunani. Mereka mengorbankan darah manusia dengan berharap ketika darah anak manusia ini dikorbankan, mereka mendapatkan kesuburan tanah. Tapi mereka yakini ketika mereka sembelih anak manusia ini, ditumpahkan darah anak manusia ini, darah ini dipersembahkan untuk dewa-dewi mereka. Karena mereka meyakini darah anak manusia yang tumpah ini akan memuaskan hasrat dari dewa-dewi yang mereka sembah pada masa itu. Nah, ketika Anda imani darah Yesus ini dicurahkan untuk sebuah pengorbanan atau dikorbankan ya untuk menebus dosamu, kepada siapa darah Yesus ini disajikan? Kepada siapa? Tentang pengorbanan Yesus, bukan berarti manusia ini mengorbankan Yesus, tetapi ini adalah rencana Tuhan sendiri. Ya, datang ke dalam dunia, berinkarnasi, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Jadi kalau saya bilang ini dipersembahkan kepada Allah, saya bilang Oke, kepada Allah darah Yesus ini dikorbankan, ya dikorbankan untuk Allah, gitu. Saya bilang tadi kan tadi saya bilang Bang ini kan. Kalau saya bilang kepada Allah enggak juga. Tapi saya bilang ini ada makanya proses. Saya tanya kepada siapa? Saya tak mau mengintervensi jawabanmu. Kepada siapa darah Yesus ini ditumpahkan? Iya Bang. Tadi kan saya bilang tidak kepada siapa-siapa. Kenapa? Karena ini adalah berarti kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan. Gak ada yang mengharapkan darahnya, tumpahkannya darahnya, itu kurang kerjaan, sia-sia betul. Yang gak ngaji. Sama halnya ketika kau babat rumput di pinggir jalan, tidak ada yang meminta kau untuk babat rumput di pinggir jalan, kau jangan mengharapkan imbalan. Karena perbuatan kau itu sia-sia, gak ada yang suruh. Gak ada yang mengharapkan rumput jangan tumbuh di pinggir jalan, gak ada yang mengharapkan. Sama halnya ketika kau memindah batu dari gunung. Tak ada yang memerintahkan kau memindahkan batu dari gunung sampai ke kaki gunung. Jangan kau mengharapkan imbalan dari perbuatanmu itu tadi. Karena apa? Karena tidak ada yang menginginkan perbuatan itu tadi. Tak ada yang menghendaki keringatmu berceceran ketika memindahkan batu tadi. Sama halnya ketika kau katakan tidak ada yang mengharapkan, tidak ada yang menginginkan darah Yesus tumpah di kayu salib tadi. Untuk menebus dosa manusia, tidak ada. Berarti perbuatan Yesus itu sia-sia. Jangan kalian harapkan pula penebusan dosa.
Karena gini, tidak Bang. ada upah karena tidak ada upah dari perbuatan yang tidak diinginkan. Ingat itu adik ya, ulangin. Tidak ada upah dari perbuatan yang tidak diinginkan. Itu. Ini bang, ini bang. Kita kan sebagai orang yang beriman, orang yang beragama. Jangan bawa iman kemari, Dinda. Aduh. Bentar. Jangan bawa iman. Berapologet itu kau menjelaskan imanmu. Iya, Jangan kau membawa iman. Iya, Bang. Kalau kau membawa iman, ya nggak perlu kau naik ke diskusi. Ya, Iya, betul. sendok batu pun kau imani, jadi Tuhanmu itu masalahmu. Gini Itu bang, urusan bilang- yang saya tanyakan. Saya Sekali lagi bilang saya gini. tanyakan Dinda, saya sampaikan kepadamu setelah ini kamu. Ingat ya, tidak ada upah dari perbuatan yang tidak diinginkan. Tidak ada upah dari perbuatan yang tidak diharapkan. Jika kalian tidak bisa menyebutkan kepada siapa darah Yesus ini ditumpahkan, untuk siapa dihidangkan atau dihadirkan darah Yesus ini tadi, ya, jangan harapkan penebusan dosa itu tadi. Karena apa? Karena jika tidak ada yang mengharapkan dan tidak ada yang menerima tumbal dan juga persembahan darah Yesus, maka ya perbuatan dari Yesus itu sia-sia belaka. Silakan jawab. Kepada siapa darah Yesus ini dihidangkan? Silakan. Sudah saya jawab tadi bang. Sudah saya jawab tadi kan. Ya, kepada Bahwasanya siapa? Ini adalah rencana Tuhan sendiri. Kalau anda berkata tidak ada yang menginginkan, jelas ini keinginan Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya dengan Nah, mati- keinginan Tuhan kan. Berarti darah Yesus ini ditumpahkan untuk Tuhan. Bukan gitu, gini bang. Makanya makanya dengar dulu saya berbicara. Biar ngerti gitu bang. Dengar dulu satu-satu kan gitu. Biasa abang kalau berdiskusi santun, maksudnya tertib gitu kan. Gini bang, kalau anda berkata tadi tidak ada jelas ini keinginan Tuhan sendiri. Nah ketika apa itu keinginannya? Keinginan Tuhan apa? Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil rupa menjadi seorang manusia, lalu kemudian mati, keinginan Tuhan di sini supaya manusia dapat diperdamaikan dengan dirinya. Kenapa diperdamaikan? Ada kata-kata perdamaikan. Karena hilangnya hadirat terputusnya hubungan manusia dengan Tuhannya setelah kejadian Adam pada kitab Kejadian itu. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Jauh maka kali bawa ke Adam kau Dinda. Aduh. iya, Pertanyaanku sederhana loh Dinda, nggak usah penjelasan. Kepada siapa darah Yesus ini ditumpahkan? Untuk siapa? A, tidak untuk siapa-siapa. B, sebutkan untuk siapa. Oh, baik. Saya akan menjawab sesuai keinginan Bang Faruk ya. Ya, kepada Tuhan, udah. Terus apa lagi, Bang? Kepada Tuhan, ingat ya. Kepada Tuhan. Oke. Darah Yesus ini ditumpahkan kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang Anda imani menginginkan kebinasaan dan kecelakaan bagi Yesus kan? Betul. Berarti benar. Dasar iman kalian dan yang kalian tuhankan itu adalah iblis. Karena apa? Karena ternyata iblislah yang menginginkan darah Yesus itu tumpah. Kau baca dari kitab Matius 4 nomor 6. Ketika iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari tempat ketinggian. Apa kata iblis? Jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Niscaya akan turun malaikat untuk menopang tubuhmu agar kakimu tidak terantuk oleh batu. Itu keinginan iblis. Lalu keinginan dari iblis dipatahkan oleh Yesus. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Dan Yesus pun berkata hal yang serupa di dalam Yohanes 8 nomor 53. Di mana Yesus berkata, orang-orang yang menginginkan kebinasaan atas dirinya, kecelakaan atas dirinya, atau dengan kata lain menginginkan melihat darahnya tumpah, itu adalah iblis yang jadi bapakmu. Maka Tuhan dalam definisi Anda itu yang menginginkan darah Yesus itu adalah iblis. Maka Tuhan yang kalian tuhankan itu adalah iblis. Selesai. Gak bisa kalian bantah lagi itu. Hanya iblislah yang ingin melihat darah Yesus itu ditumpahkan. Hanya iblislah yang sangat menginginkan darah Yesus itu dicurahkan. Hanya iblislah yang menginginkan kebinasaan, kehinaan, serta kematian bagi Yesus. Datanya jelas dalam Matius 4 nomor 6. Selesai. Itu Dinda.
Ya, Jawab ya. dan selesai kita selesai. Saya jawab ya. Boleh? Boleh nih. Tunggu. Jadi oke. Udah selesai tuh, udah selesai. Bentar, saya menambahkan lagi sedikit Nah, berarti kalau dengan data demikian Yohanes 8 tadi bahwasanya iblislah yang menginginkan kematian Yesus. Ya kan begitu. Nah, ketika Yesus diminta Nah, Yesus memberikan satu-satunya tanda, yaitu tanda bahwasanya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, mereka ini adalah anak-anak iblis yang meminta tanda tersebut kepada Yesus. Betul itu, Lai. Betul. Mereka itu adalah angkatan jahat dan tidak setia, di mana mereka itu adalah golongan daripada pengikut iblis. Sehingga mereka ingin melihat tanda dari Yesus. Lalu Yesus memberikan satu tanda, satu-satunya tanda, yaitu bahwasanya Yesus itu mati 3 hari 3 malam lalu bangkit jadi Tuhan. Jadi itulah tandanya, simbol daripada kekristenan, mengimani Yesus mati di tiang salib selama 3 hari 3 malam. Sekian, lanjut. Boleh saya jawab Bang Faruk? Boleh saya jawab? Oke, Kalau boleh Ruby- adik Ruby. Boleh. kalau Ruby boleh, Alif- boleh Anda jawab. Gini Bu adik Ruby, biar diskusinya teratur ya. Boleh Anda jawab, tapi Anda counter. Ya, Anda counter narasi kami dengan menyebutkan data di mana iblis tidak menginginkan kebinasan bagi Yesus. Jika data itu tidak ada, berarti Anda hanya berbicara berdasarkan hawa nafsu dan juga iman Anda sendiri. Counter dari kami ini adalah sebutkan di Bible di mana iblis tidak menginginkan kebinasan dari Yesus. Jika itu tidak ada, berarti kata Tuhan dalam iman kalian itu merupakan penggiringan dari iblis dan angan-angan serta mimpi dari iblis yang kalian nyatakan menjadi iman kalian. Jadi Tuhan yang Anda maksud adalah iblis itu sendiri. Silakan jelaskan. Jawab ya. Karena Bang Faruk tadi sudah membawa Matius 4 ayat 6, ya. Tunggu, Karena di ya, sana- gelangping teman-teman di bawah yang mawar-mawar juga berikan sama Bang Faruk ya, satu orang satu, lanjut. Sekalian juga tap layar teman-teman, lanjut. Baik, saya jawab. Karena Abang Faruk tadi sudah membawa Matius 4 ayat 6, di mana di sana bercerita tentang seorang iblis yang memerintahkan Yesus untuk terjun ya. Karena katanya ada tertulis, tanganmu tidak akan terantuk. Lalu kemudian Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu di ayat yang ke bawahnya Yesus berkata, nyahlah kau, kan? Sebab ada tertulis bahwa engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Artinya di sini Yesus tidak mengikuti keinginan iblis ini ya. Udah jelas ya. Lalu kemudian saya ini mau membawa ke Bang Faruk di surat Al-Jin, bisa nggak? Ayat 1. Boleh nggak? Boleh ya? Nah, boleh ya? Silakan. Lebih baik Boleh, Anda ya? menanya iman daripada Anda berupaya memberikan penjelasan lagi tentang narasi kita di awal, karena Tapi gini. saya anggap diskusi kita tentang kematian. Ya, Silakan. tapi gini Bang, jangan saya kalau saya bahas Al-Quran dibilangnya penistaan. Jangan ya, kita kan berdiskusi nih. Karena kadang-kadang di Nggak apa-apa, komen-komen. silakan. Jadi gini, Silakan, kita silakan. tentang iblis ya. Yang di ayat di Matius 4 ayat 6 itu di sana jelas bahwasanya itu Yesus tidak mengikuti apa yang dikatakan iblis. Bahkan Yesus mengusir iblis sehingga malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Nah, kita bandingkan di dalam Al-Jin 1. Bahwasanya saya katakanlah wahai Muhammad, katanya. Katakanlah bahwa segolongan jin datang kepadaku, dan ketika jin itu mendengarkan petunjuk Quran maka mereka beriman ya. Jin itu beriman ya. Artinya jin ini mengikuti apa yang disampaikan Muhammad ya. Sehingga jinnya berkata, sebagian dari kami ada yang kafir dan ada yang beriman. Ada yang kafir, ada yang muslim, kan gitu kan? Betul nggak? Nah, pertanyaan saya, apakah Nabi tidak mempercayai perkataan jin itu? Sementara di dalam ayat 13-nya dikatakan jin berkata, ketika kami mendengarkan petunjuk Quran, kami beriman kepadanya. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah, tidak perlu ia takut berbuat rugi atau berdosa, katanya. Nah, apakah Nabi tidak mempercayai itu atau mengikutinya dengan ayat-ayat Quran tadi itu?
Sudah? Jin itu berkata kepada Nabi bahwasanya jin itu ada yang beriman, ada yang kafir katanya. Itu Sudah? aja sih saya tanyakan. Sudah? Ya, silakan Oke, dijawab. oke. Ketika Anda mengkomparasi dengan surah Al-Jin dalam Al-Quran, maka seakan-akan Anda semakin membenarkan narasi kami dan memenangkan aku dalam perdebatan ini, Dinda. Anda baca lagi dalam Lukas 4 nomor 8. Ketika Yesus memerintahkan kepada iblis, apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu menyembah dan juga berbakti. Apakah ada ayat kelanjutannya ketika itu iblis beriman dengan seruan dari Yesus? Tidak ada. Iblis tidak mendengar seruan dari Yesus, malah pergi meninggalkan Yesus. Sementara ketika jin mendengar bacaan dari Quran, bacaan dari Nabi Muhammad SAW, sebahagian besar dari jin pada masa itu beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, akan tetapi ada perbedaan di situ, di mana ketika Yesus berhadapan dengan iblis dalam Matius 4 dan Lukas 4, yang dihadapinya itu adalah iblis. Sementara yang datang menemui Nabi Muhammad SAW pada masa itu adalah jin. Iblis itu, Dinda, iblis itu jin, tapi jin belum tentu iblis. Iblis itu dari golongan jin yang membangkang kepada apa yang diserukan oleh Allah pada saat itu. Maka disebut dengan iblis, artinya pembangkang. Ya, si pembangkang yang membangkang pada perintah Allah untuk sujud pada Adam, dialah yang datang kepada Yesus berdasarkan kitab Lukas 4 dan Matius 4 tadi. Gak ada korelasinya. Jika kau katakan di dalam surat Al-Jin itu, ya iblis itu sendiri datang menggoda Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Karena jin belum tentu iblis, tapi iblis sudah pasti jin. Malahan Anda dengan membawa surah jin semakin menguatkan dan membenarkan iman Islam. Sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh Yesus, mampu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Menjadikan anak keturunan iblis, yaitu jin, beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sementara Yesus ketika dalam Lukas 4 nomor 8 memerintahkan iblis untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhannya, iblis menolak, langsung pergi meninggalkan Yesus pada saat itu. Ini Bang, pertanyaan saya tadi, apakah Muhammad mempercayai apa yang jin sampaikan tadi bahwa sebagian dari jin itu ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kafir? Karena gini Bang. Tunggu belum. Karena di dalam surat 18 Al-Kahf ayat 50 di sana dikatakan wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni kan fa fasaqa an amri rabbi afatat tajidunahu wa zurriyatahu awliya min dunillahi wa hum lakum adu bi'sa lidzalimin badala. Itu kan Al-Kahfi 18, Al-Kahfi 50. Itu udah sudah tahu. Silakan, lanjut. Nah, di sana jadi kan yang pertanyaannya apa? Poinnya apa? Di sana kan Tuhan berkata bahwa jangan engkau menjadikan di antara mereka pemimpinmu. Artinya jangan engkau mempercayai yang namanya jin itu adalah penyesat. Nah, pertanyaan saya sini di surat Al-Jin itu kan jin dalam Quran dikatakan jin itu penyesat. Ya enggak. Musuhmu adalah musuhmu yang nyata katanya. Jin itu atau iblis adalah musuh manusia yang nyata, penyesat. Betul nggak? Betul kan? Jangan katakan jin atau iblis. Dengar Dinda. Iblis sudah pasti jin. Tapi jin belum tentu iblis. Paham nggak Dinda? Tak semua jin itu iblis. Tak semua jin itu si iblis. Tak semua jin itu syaitan. Pahamin itu. Oke, kita bahas pertanyaanmu yang pertama dalam surah Al-Jin. Apakah ketika itu Nabi Muhammad SAW percaya dengan perkataan iblis? Ketika iblis mengatakan sebagian dari mereka itu beriman, dengar Dinda, dengar ya. Di dalam ayat itu, asbabun nuzulnya tidak ada menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW percaya akan apa yang dikatakan iblis.
akan apa yang dikatakan oleh jin. Bahkan dalam asbabun nuzulnya, Nabi Muhammad SAW tidak mengaku-ngaku mendengar perkataan jin. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu tadi itu bukan perkataan jin, tapi Allah memberitahu kondisinya pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW ada di tempat itu, bukan Nabi mendengar perkataan jin lalu perkataan jin itu tertulis dalam Quran, bukan Dinda. Sama halnya seperti ini, kejadiannya seperti ini. Saya ada di sini. Udah. Saya nggak tahu di sekitarku ini ada jin. Saya nggak tahu jin di sekitarku ini berbicara tentang aku. Nggak tahu saya. Sudah. Akan tetapi Allah memberikan wahyu kepada saya, menceritakan kondisi ketika aku di sini, menceritakan kepadaku, menyampaikan kepadaku seperti apa perkataan jin ketika melihat aku. Jadi ketika aku sampaikan kepada manusia pada masa sekarang, atau Nabi Muhammad ketika menyampaikan kepada para sahabat pada saat itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan perkataan-perkataan Allah, di mana Allah Maha mengetahui ketika jin pada saat itu berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tentang apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Jadi nggak ada korelasinya, Dinda. Nggak ada korelasinya Nabi Muhammad SAW percaya atau tidak percaya dengan perkataan jin. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh jin dan tidak melihat jin sedang melakukan apa pada saat itu. Jadi nggak sebuah pertanyaanmu itu hanya framingan. Pertanyaanmu tadi hanya framingan didasari oleh tidak tahunya kamu tentang wahyu. Kau nggak tahu tentang wahyu, jadi Nabi nggak dengerin ya apa dibilang jin. Nabi pun nggak tahu ini gitu loh. Kayak mana jin itu mengelilingi dia nggak tahu. Tapi setelah dia meninggalkan tempat itu diberitakan oleh Allah seperti apa kondisi jin ketika melihat dia dan mendengarkan bacaannya. Jadi nggak ada korelasinya ya pertanyaan itu ya, Dinda ya. Tapi menjadi poin penting di situ, Nabi Muhammad SAW tak memerintahkan jin untuk beriman kepada Allah, tak memerintahkan jin untuk beribadah kepada Allah, tidak. Nabi Muhammad SAW hanya membaca Quran pada saat itu. Tapi bacaan Qurannya Nabi Muhammad SAW mampu menyentuh hati iblis, mampu menyentuh hati jin, hingga jin beriman pada saat itu. Nah, bagaimana ceritanya? Seorang Nabi utusan Tuhan, ketika dia membaca kalam Tuhan, perkataan Tuhan, jin aja bisa beriman. Jika dalam Matius 4, Lukas 4 nomor 8 yang berkata kepada iblis pada saat itu adalah Tuhan, bagaimana bisa iblis, jin lebih mendengar perkataan Nabi daripada perkataan Tuhanmu jika Yesus itu adalah Tuhan? Karena sesaat setelah Yesus berkata dalam Lukas 4 nomor 8, hanya kepada Tuhan Allahmu lah kamu menyembah dan berbakti. Ya, iblis tak berkata, iya aku beriman, aku percaya, dan hanya kepada Tuhan aku menyembah. Tidak ada, ditinggalkan dia sama iblis, Dinda. Masa lebih hebat ketika Nabi membacakan kalamullah, perkataan Tuhan, daripada Tuhan itu langsung berkata-kata kepada iblis. Cobalah dulu. Kalah ini maruah dari Tuhanmu kalah sama maruah Nabi Muhammad SAW. Gimana cara berpikir kalian? Maka nggak pantas ketika kalian imani Yesus itu adalah Tuhan. Gitu Dinda. Ya, jadi kalian ini Ruby, kalian nggak paham, kalian nggak ngerti, kalian menyamakan iblis jin itu adalah iblis. Tidak. Jangan samakan. Nah, ketika kalian melihat suatu penampakan atau penglihatan maupun dalam mimpi ataupun di alam sadar, ada orang melintas seperti orang suci, berpakaian putih bersih, ya, itu bukan iblis. Bisa jadi tapi ya, bisa jadi. Nah, itu ada dua kemungkinan. Itu jin yang baik ataupun jin yang jahat. Bisa jadi. Karena begini teman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya menyembah kepadanya. Tidak ada yang lain disembah selain kepada Allah. Oke, Anda tadi bawa data di surah Al-Kahfi 50. Di situ kan iblis ini adalah golongan daripada jin. Golongan daripada jin. Faham ya? Nah, jadi tidak semua dari golongan jin ini kafir kepada Allah. Paham?
Tidak semua dari golongan jin ini mendurhakai Allah, tidak semua. Sebagian daripada mereka. Begitu juga kita manusia, sebagian daripada kita manusia tidak mendurhakai Allah, sebagiannya mendurhakai Allah, kafir kepada Allah. Kita bang, jin dan manusia ini sama bang, diciptakan oleh Allah. Cuman alam yang berbeda. Alam yang berbeda. Kita sekarang di dunia ini tidak bisa melihat jin. Nah, dengan adilnya Allah, niscaya kelak nanti di hari akhirat, maka jin yang tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat jin. Kebalik jadinya. Itulah keadilan Allah. Paham ya? Jangan kau samakan jin itu, kuntilanak itu, gundurwo, pocong itu adalah iblis, bukan. Mereka adalah jin. Bisa jadi mereka iblis yang menyamar sebagai jin, bisa jadi. Nah, kita lihat perilakunya. Ada kok kita lihat jin muslim itu yang sholat di dalam masjid? Ada. Terekam CCTV ada. Bukan nggak ada. Ada yang bentuknya hitam besar. Nah, itu baru jin kafir, bisa jadi jin kafir. Ya, begitu ya Bang Ruby. Oke, lanjut. Ya, makanya kan tadi saya tanya gitu bang. Karena di konteksnya di dalam Al-Quran itu ayat pertama kan memang Tuhan menurut Quran ini ya, menurut Quran Tuhan memerintahkan kepada Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa segolongan jin datang kepadaku, katanya kan. Nah gitu. Jadi maka saya tanya, apakah Nabi mengikuti percaya kepada jin? Kan saya tanya gitu tadi. Nah, kalau misalkan tidak ataukah iya, nah kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi misalnya gitu ya, misalnya. Kalau kita misalkan merujuk kepada Yohanes 8 ayat ke-44. Di sana kan dikatakan bahwasanya akar dari segala dusta itu adalah iblis ya, apa itu? Coba mungkin teman-teman ada yang bisa buka ayatnya itu, Yohanes 8 ayat 44. Boleh dibantu? Bahwa Ya, iblis lah menjadi bapakmu. Karena iblis ini, kata Bang Faruk tadi, dia menginginkan kematian anak manusia ini tadi. Setiap yang menginginkan kematian Yesus itu disebut sebagai anak-anak iblis. Itu nggak bisa diingkari lagi bang. Kalian mengimani Yesus itu mati di tiang salib, dasarnya dari mana? Apakah itu keinginan Elohim atau tidak? Ternyata keinginan iblis. Kalau anda baca Yohanes 8 dari 37 sampai 45, jelas ketika Yesus mengajarkan, memberitakan Injil kepada mereka, tapi Injil yang mereka terima itu tidaklah mereka terima sama sekali, kabur. Jadi gini teman-teman ya, jangan kalian framing surah Al-Jin itu mengatakan Nabi Muhammad SAW percaya dengan perkataan jin, tidak. Karena kejin itu gini teman-teman, bisa olah TKP gini. Sekarang, aku di sini, aku nggak tahu ada jin di sini. Lagi ngobrol di sini aku, kenapa? Pengetahuanku terbatas, pandanganku juga terbatas karena aku manusia. Sudah, setelah aku tinggalkan tempat ini, Allah itu memberitahu kepadaku tentang apa yang dikatakan jin dan apa diperbuat jin ketika ada di sekitarku. Lalu itu kusampaikan kepada orang-orang sekitarku. Bukan berarti penyampaianku ini membenarkan perkataan jin, tidak. Tidak, tapi apa yang kusampaikan ini adalah perkataan Allah, di mana Allah dengan sifat kemahatauannya menyampaikan pandangan dan juga perkataan iblis ketika ada di pandangan dan juga perkataan jin ketika ada di sekitarku. Jadi jangan kalian tanyakan percaya atau tidak Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan jin. Tidak ngaruh itu, tidak ada korelasinya ke situ. Karena apa? Nabi Muhammad SAW saja ketika itu tidak ngobrol sama jin dan tidak mendengar perkataan jin. Hanya Allah yang dengan sifat kepengetahuannya memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kondisi pada saat itu, gitu Dinda. Justru di ayat itu menjelaskan bahwasanya jinlah yang percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga jin itulah yang beriman. Makanya jangan terbalik pemahamannya. Makanya saya bilang, jadi marwahnya Yesus sebagai Tuhan kalah dengan marwahnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Nabi nggak ngobrol sama jin, hai jin, kepada Tuhan mulai kau menyembah dan berbakti. Nggak gitu Nabi. Nabi membaca
kalamullah ini didengarkan jin, beriman sebagian dari jin itu tadi. Beda sama Yesus yang kata mereka Tuhannya. Udah capek-capek dia ngomong sama jin, sama iblis. Hanya kepada Tuhan Allah boleh kamu menyembah dan berbakti. Udah gitu ditinggalkan dia. Nggak didengarkan iblis perkataan dia. Tuhan yang ngomong loh dalam iman. Yang ngomong Tuhan loh. Jenderal saja ini, jenderal, presiden. Kalau ada ngomong presiden kepada masyarakat atau kepada apa pembantu-pembantunya, kabinet ataupun Polri TNI, dibilang wahai Kapolri, laksanakan tugasmu sebaik mungkin. Sesingkat-singkatnya dia akan berkata siap, laksanakan. Ini ada jenderal ketika ngomong sama presiden memberikan kepada dia apa arahan, langsung pergi jenderalnya, pergi begitu saja. Nggak sopan ini. Presiden yang dihadapi ini kurang ajar. Dipanggil Kapolrinya sini kau, dipanggil jenderal sini kau. Kok nggak ada sikap kau jumpain aku? Kok nggak ada sikap kau merespon perkataanku? Presiden aku loh. Ini bagaimana Tuhan ketika menyerukan kepada iblisnya pergi berlalu saja, kayak nggak terjadi apa-apa. Cobalah. Iblis aja tidak bisa menunjukkan kemuliaannya kepada Tuhan. Bagaimana bisa kalian menunjukkan kemuliaan kepada sosok kok tidak pernah diakui dan ditakuti oleh iblis itu sendiri? Gitu. Oke, lanjut. Tetap layar teman-teman ya, di tetap layarnya di share teman-teman ya. Di tetap layarnya di share. Alhamdulillah, kita bisa yakin teman-teman ya. Sebagian besar dari eten-eten ini sudah mulai terbuka cakrawala pemikirannya, sudah mulai rontok doktrinnya, bahwasanya apa yang mereka imani itu adalah penggiringan dari iblis itu sendiri teman-teman ya. Ayo gaul, jangan gaul. Al-gaul. Ya, Ya Islam Kristen Dinda? Kristen. Oke, sabar dulu Dinda ya. Tang apa ini? Sang pendosa, Islam atau Kristen Dinda? Sang pendosa? Sang pendosa? Dong, calon! Oke, nyimak di bawah dulu ya sang pendosa ya. Oke. Adinda gaul. Sebelum kita mulai diskusi ini, Bapak Faru sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, ketika ingin bertanya, lalu saling adu argumentasi dari jawaban yang kami berikan dari pertanyaanmu, silakan on cam. Tapi jika Adinda belum mampu atau tak mau untuk on cam, Adinda punya dua pilihan. Yang pertama kita mengkaji tema perihal tentang kebangkitan Yesus sendiri. Yang kedua Adinda boleh bertanya. Setelah bertanya Adinda boleh turun, kita akan jawab di atas. Pilih mana Adinda? Yang bertanya aja. Sekalian saya kasih narasi sedikit ya. Oh, bertanya setelah itu turun. Sedikit narasi Oke, tambahannya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, seorang nabi yang mengaku nabi itu ada di dalam goa, ya, mencekik dan moral yang jelek, menunjukkan kepribadian iblis. Turunkan, udah mau dia turunkan, dia nggak tahu. Itu bagaimana dengan keyakinan abang? Itu aja. Apa korelasinya? Enggak, dia menuduh. Ya, dia menuduh bahwasannya Nabi Muhammad itu berada di Gua Hiro itu bertemu dengan setan gitu. Karena menurut 2 Petrus 2 tadi, iya. Padahal tuannya sendiri ketika diturunkan dari kayu salib, disimpan dalam gua, keluar jadi Tuhan. Gini lah Erik ya. Kalau kalian tanya ODGJ, pernahkah Tuhan menurunkan kitab dalam bentuk bahasa Indonesia? Dijawab ODGJ, enggak pernah. Tuhan menurunkan nabi ya untuk membawa kitab dalam bentuk bahasa Indonesia, nggak pernah. Jadi nggak bisa kau jadikan ya kitab kau terjemahan untuk mengkritik Al-Quran yang konsisten sampai detik ini dari 1500 tahun yang lalu tetap konsisten dengan original teksnya. Nggak bisa. Jangan dijadikan
pula Bible terjemahan menjadi acuan untuk menyalahkan Quran. Nggak bisa. Kalau memang itu benar tertulis dalam kitab kalian, kita kaji dulu yang membawa kitab itu siapa, yang membawa pengajaran-pengajaran itu siapa. Karena apa? Nggak bisa kita pungkiri. Di abad ke-17 lah terjemahan kitab Bible baru ada di Indonesia ini. Bisa saja apa yang tertulis dalam Bible terjemahan itu tadi setelah mencontek atau mendengar bacaan Quran, lalu dia membuatkan ayat-ayat di mana ayat-ayat itu seakan-akan memojokkan Quran. Tapi orang yang cerdas akan berpikir, nah ini kitab terjemahan, nggak bisa ini kitab dibikin jadi pegangan. Ngarang aja. Kalau memang kamu mau menyalahkan Quran, hadirkan di tengah-tengah ini tantangan yang disampaikan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48. Hadirkan Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli di tengah-tengah kami saat ini. Bahkan Yahudi saja nggak berani menunjukkan nih kamu pegang Taurat yang asli, Taurat yang pernah diturunkan kepada Musa. Ini kami telah menemukan Talmud, di mana isi Talmud ini adalah warisan-warisan ditinggalkan oleh Musa dan keluarganya. Gak ada. Kalaupun ada itu ada Talmud kembali lagi di tengah-tengah kita, dipastikan. Pasti pada saat itu seluruh orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Jangan dipaksa-paksakan kali ya. Ya, jadi kalau mau mengambil acuan dalam Bible, terapkan di Bible, jangan terapkan ke Quran karena beda gitu ya. Karena bahasa yang digunakan beda ya, metode penyampaian sastranya beda ya. Bagaimana dia bergaya bahasa penyampaiannya juga dengan pengandaian yang banyak. Itu juga berbeda ya itu sangat berbeda. Begini bang, maksud dia tadi bang, Bible kayak kata Erik tadi tuh. Ya, maksud dia tadi begini bang, dia kan bawa 2 Petrus 2 ayat 4. Ya kan dikatakan begini. Di situ kan kesimpulannya Tuhan itu memasukkan malaikat-malaikat jahat atau disebut iblis ke dalam gua. Nah, suatu saat mereka itu akan dikeluarkan. Nah, mereka bawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, masuk ke dalam gua menerima wahyu dari Tuhan, kata mereka kan seperti itu. Nah, apakah ketika Rasulullah itu berada di dalam gua bertemu dengan iblis atau malaikat? Nah, mereka mengambil 2 Petrus 2 tadi bahwasanya iblis itu dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam gua. Jadi asumsi mereka kan Nabi Muhammad bertemu dengan iblis yang yang disimpan Tuhan mereka begitu. Jadi sementara Tuhan mereka aja keluar dari dalam gua. Tuhan mereka aja kan disimpan dalam gua itu selama 3 hari, lalu keluar jadi Tuhan kan? Betul, justru itu. Jadi kalau dibawa ke sana, larinya apa? Ya, yang keluar dari gua jadi Tuhan itu iblis gitu. Dan ini sesuai pula dengan yang dikatakan oleh Galatia kan gitu kan? Sama, untuk menjadi Tuhan. Kan gitu. Manusia yang disalibkan, mati, lalu bangkit lagi jadi Tuhan. Itu yang dikatakan iblis lah yang jadi bapakmu, karena kata Yesus nggak ada yang dikatakan itu iblis di bumi, di dunia. Nggak ada, hanya satu katanya bapak gitu. Iblis yang jadi bapakmu kalau gitu, kan gitu. Oke, Le, lanjut Le, tamu Le. Le Erik itu raja itu. Ya, yang baru masuk Muslim atau Kristen, Raja sama Rudi. Kristen. Halo, selamat siang Raja. Agama apa? Raja? Kristen. Oh, Raja. Kristen bang. Raja. Kristen bunda. Oh, Kristen. Silakan bang, silakan. Oke, lanjut Bang Faro. Bang Rudi. Oh, Rudi, selamat siang. Agama apa, Rudi? Rudi, cepet Bang. Rudi, udah turunkan moderator. Udah ada Raja. Raja Bang Faro. Bang jomblo. Bisa. Bang jomblo. Nah, di sini udah ngaji. Oke. Bang Raja, dari yang dibahas tadi ya,
Cair dong, Bang Alvin dong. Abang Raja ini bahas tadi bagaimana untuk menyatakan bahwasannya Yesus itu ya hadir ke dunia ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia, sehingga dia ketika dia bangkit ya diperingati hari ini bangkit itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia, Raja Bertat?